Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama channel Mencari Barokah TV. Semoga yang nonton video ini selalu mendapat barokah, kehidupan yang selalu berkecukupan. Amin Allahumma amin. Baik, saat ini saya akan menyampaikan karomah Waliullah Syekhana Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Dan saya beritahukan terlebih dahulu, karomah ini saya akan sampaikan yang ditulis langsung oleh Saifur Rahman dalam buku Surat Kepada Anjing Hitam, biografi dan karomah Syekhana Khalil Bangkalan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tentang seseorang yang ketinggalan kapal laut saat mau berangkat menunaikan ibadah haji. Kejadian ini pada musim haji, kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju Mekah. Ketika para penumpang sudah masuk kapal, tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya. "Pak, tolong, saya belikan susur. Saya ingin sekali," ucap istrinya dengan nada memalas. "Baik, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari susur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Susur adalah irisan tembakau yang sudah diberi pewarna hitam, dipakai bersama kapur sirih. Hampir setiap wanita Madura memakainya ini di waktu kala itu. Setelah suaminya mencari susur di sekitar anjungan kapal, nampaknya tidak ditemui seorang penjual pun. Akhirnya sang suami memasuki pasar demi memenuhi keinginan istrinya tercinta. Meskipun agak lama, akhirnya susur didapat juga. Betapa gembiranya mendapatkan apa yang dicarinya. Dengan agak bergegas segera kembali ke kapal. Namun betapa terkejutnya setelah sampai anjungan kapal, kapal yang akan ditumpanginya telah tiada. Baru berangkat. Pandangannya kini menerawang ke arah kapal yang semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Lalu duduk termenung tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki menghampirinya. Laki-laki tidak dikenal itu lalu memberi nasihat. "Datanglah kamu kepada Kiai Khalil. Utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. Kiai Khalil, sang suami itu berpikir seperti itu. Siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketertinggalan saya? Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Di saat merenung, tiba-tiba orang tidak dikenal itu menandaskan. "Segeralah ke Kiai Khalil. Minta tolong kepadanya agar dibantu kesulitan yang kamu alami, insya Allah." Lanjut orang itu menutup pembicaraan. Dengan tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami ke Bangkalan. Tiba di kediaman Kiai Khalil langsung disambut dan ditanya. "Ada keperluan apa?" tanya Kiai Khalil seakan menyelidik. Suami yang malang itu lalu menceritakan semua apa yang dialaminya. "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan sana, pergi," ucap Kiai Khalil. Dengan perasaan sedih, sang suami kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan bertemu lagi dengan laki-laki yang menyuruhnya pergi ke Kiai Khalil. "Bagaimana? Sudah ketemu Kiai Khalil?" tanya laki-laki itu. "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," ucap dengan nada putus asa. "Kembali lagi, temui Kiai Khalil," usul orang itu dengan tegas tanpa ragu. Sekali lagi sang suami berangkat ke Kiai Khalil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya Kiai Khalil berkata, "Baik, kalau begitu karena sampean ingin sekali maka akan saya bantu." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," tegas Kiai Khalil. "Saya akan penuhi semua syaratnya."
jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Kiai berpesan, setelah ini kejadian apapun yang sampean alami jangan sampai diceritakan ke orang lain, kecuali saya sudah meninggal dunia. Apakah sampean sanggup? Tanya Kiai Khalil sambil menatap tajam. Sanggup Kiai, jawab spontan. Kalau begitu, ambil dan pegang susurmu. Pejamkan matamu rapat-rapat. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya sang suami. Dirinya sudah berada di atas kapal. Takjub dan heran bercampur menjadi satu. Seakan tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosokkan matanya, dicubit lengannya. Benar, satu kenyataan, bukan mimpi. Dengan perasaan gembira, segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal dan berkata, "Ini susurnya, Dik. Saya beli jauh sekali," ucapnya dengan senyum yang penuh arti, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah-olah datang dari bawah kapal, padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa dahsyat sekali yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Sebagai catatan, pemilik rohani agung tidak pernah ingin menonjol. Dia hanya ingin terkenal di langit bukan di bumi. Kepada siapa yang masih menyimpan pamer, berarti batinnya masih bermasalah. Masih gelap. Kiai Khalil sudah cukup dengan Allah. Karena hanya dengan mengenang Allah, batin mencapai ketentraman. Demikian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa untuk di-share dan di-subscribe ya, sebagai dukungan untuk terus bisa mengupload video-video yang bisa bermanfaat kepada Anda semuanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.